Halo, salam Yakobian. Selamat bertemu kembali dalam program Bincang Sehat bersama dengan saya, Francisca, konselor dari SMP Santo Yakobus. Pada kegiatan hari ini kita akan membahas bincang sehat yang pastinya dengan topik dan pembahasan yang sangat menarik. Nah, tetapi para sahabat Yakobian, tentunya di sini saya juga tidak sendiri karena saya ditemani oleh rekan saya, sesama konselor dari SMP. Di sebelah kiri saya langsung saja dengan Saya Erlina, saya konselor SMP Santo Yakobus. Pada kesempatan bincang sehat kita kali ini, kita akan membahas satu materi yang sangat menarik ini Bu Siska ya. Ya, betul sekali. Kita akan membahas tentang mengenal vaksin HPV. Nah, tentunya bukan kita berdua ya Bu Siska yang akan membawakan materi ini ya, tidak Ya. mungkin. Karena itu bukan ranah kita Betul. ya, Bu Erlin ya. Karena itu kita ditemani oleh salah satu narasumber yang sangat ahli dalam materi kita kali ini, yaitu Dokter Neti. Dokter Ya. Neti itu adalah salah satu dokter dari klinik Bina Kasih. Betul. Nah, siapa Dokter Neti? Mari kita berkenalan lebih lanjut dengan Dokter Neti. Halo Dokter Neti, selamat jumpa kembali. Salam sehat. Salam sehat selalu. Salam sehat, dokter. Baik, dokter. Supaya bincang sehat kita kali ini lebih enak nih, silakan dokter berkenalan langsung dengan para Yakobian. Baik, halo. Salam sehat selalu para sahabat Yakobian. Saya perkenalkan, saya Dr. Neti Suryani, salah satu dokter yang bertugas di Klinik Bina Kasih, Yayasan Yakobus. Dan hari ini saya berterima kasih diundang untuk bersama-sama mengikuti program Bincang Sehat dengan memberikan pengetahuan sedikit tentang yang berhubungan dengan kesehatan. Oke, baik dokter. Terima kasih dokter. Jadi para sahabat Yakobian sekali juga sudah mengenal ya dengan Dokter Neti, salah satu dokter yang berkarya di Klinik Bina Kasih. Nah dokter, seperti di awal tadi yang sudah disampaikan oleh Bu Erlin bahwa bincang sehat kita kali ini akan membahas mengenal vaksin HPV seperti itu ya. Nah tapi mungkin banyak para sahabat Yakobian di luar sana juga yang masih belum mengetahui, belum paham apa sih itu HPV. Nah, hari ini kita akan membahas secara lebih tuntas bersama dengan Dokter Neti. Apa sih itu dokter HPV dan apa itu virus HPV? Terima kasih Bu Siska. Ya. Saya akan jelaskan HPV. HPV adalah singkatan dari Human Papilloma Virus, yaitu papilloma virus pada manusia yang menyerang sel kulit maupun mukosa kulit pada area genital, pada area mulut, tenggorokan, dan juga sampai pangkal lidah. Virus ini sangat berbahaya dan dapat menimbulkan penyakit kelamin, penyakit kutil kelamin, dan dapat beresiko menimbulkan penyakit kanker kelamin maupun kanker-kanker yang lain pada daerah mulut, tenggorokan, dan daerah anal. Oke, baik. Terima kasih dokter. Jadi kita juga tadi sudah tahu ya, kalau HPV itu sendiri sebenarnya kepanjangan dari Human Papilloma Virus. Dan ternyata bahaya atau dampak yang ditimbulkan dari virus itu cukup berbahaya ya dokter ya. Bahkan tadi sudah ditegaskan oleh dokter sangat berbahaya. Nah, terkait dengan hal tersebut dokter, yang mau saya tanyakan selanjutnya itu adalah bagaimana sih dokter dengan cara penularan virus ini sehingga bisa menularkan dari satu orang ke orang yang lain? Nah, virus HPV ini dapat menularkan semua orang ya, terutama pada perempuan maupun laki-laki, yaitu melalui kontak langsung dari kulit orang yang menderita HPV, yaitu misalnya melakukan hubungan seksual. Ya, kemudian juga dapat ditularkan melalui benda-benda yang terkontaminasi oleh virus HPV itu. Jadi sesungguhnya sebenarnya ya virus itu dapat masuk ke tubuh kita melalui kebersihan tubuh ya yang tidak benar ya, terutama daerah genital. Baik dokter,
Berarti virus ini cukup berbahaya ya, karena bisa siapa saja terserang oleh virus ini, seperti itu. Nah, kalau misalnya kita lihat dari segi usia nih dokter, atau dari kelompok usia gitu ya, kira-kira kelompok usia berapa sih yang beresiko atau yang rentan gitu ya, bisa terinfeksi HPV ini? Kelompok usia yang rentan biasanya umumnya ya terjadi pada semua perempuan dan laki-laki mulai usia umur 9 tahun ya. 9 tahun mereka yaitu pra remaja yang baru mengenal pengetahuan tentang seks. Tapi setelah mereka masuk remaja, mereka mengenal apa itu seks. Dan itu yang sangat berbahaya jika mereka melakukan aktivitas seksual dengan tidak aman atau melakukan hubungan seks di bawah umur ya, di bawah umur 20 tahun atau sebelum nikah. Dan kemudian juga pengaruh dari kebersihan tubuh juga itu ya, itu juga akan rentan. Anak itu akan mudah terinfeksi dengan virus HPV ya. Virus HPV juga dapat menyerang orang dewasa ya, maupun perempuan maupun laki-laki yang mereka sudah melakukan aktivitas seksual yang aktif, tapi dengan melakukan hubungan seksual dengan berganti-ganti pasangan atau dengan tanpa menggunakan kondom ya. Kemudian pada orang-orang yang berperilaku buruk ya, seperti minum-minuman keras, merokok ya, dan juga kebersihan tubuh ya, hygiene ya, perlu juga itu diperhatikan. Baik dokter, kalau kita dengar tadi penjelasan dokter cukup panjang rentang usianya ya yang bisa terinfeksi ya Bu Siska ya. Dari rentang usia 9 tahun pun anak sudah bisa gitu terinfeksi sampai dengan usia dewasa yang tidak terbatas seperti itu ya. Nah, melihat hal ini dokter, jadi sebaiknya siapa nih dokter yang mulai bisa diimunisasi oleh vaksin atau diberikan vaksin HPV ini? Vaksin HPV ini sudah mulai bisa diberikan pada usia 9 tahun ya. Dan juga usia dewasa ya, yang mereka belum menerima vaksinasi HPV dan juga belum terinfeksi oleh virus HPV. Kemudian juga sekarang sudah dimasukkan ya dalam program imunisasi oleh WHO dan juga mulai Ikatan Dokter Anak Indonesia ya, program imunisasi dasar. Ya, karena vaksin ini masih cukup mahal harganya, jadi pemerintah belum mewajibkan ya vaksinasi ini. Tapi pemerintah sekarang sudah berkontribusi ya memberikan vaksinasi pada anak-anak sekolah yang usia umur 9 sampai 12 tahun, yaitu pada kelas 5 dan kelas 6. Ya. Ya, seperti itu. Baik, sahabat Yakobian, tadi kita sudah dengar banyak ya penjelasan dari dokter tentang siapa saja sih yang mulai bisa diimunisasi vaksin HPV ini. Bahkan dari usia 9 tahun itu pun sudah mulai bisa diimunisasi ya Bu Siska ya, tadi Ya, dokter betul menjelaskan. Sampai dengan usia dewasa pun bisa seperti itu. Tapi ngomong-ngomong Bu Siska, Yes. ada yang berubah tidak ya dengan setting kita dengan ya. setting ini nih? Tiba-tiba berada di ruang. Iya, betul sekali. Mungkin para sahabat Yakobian juga bertanya-tanya, kok settingnya jadi berubah gitu ya. Ya, kalau tadi kita sudah di depan klinik Bina Kasih, nah saat ini kita berada di dalam klinik Bina Kasih supaya para sahabat Yakobian di luar sana juga semakin mengenal klinik Bina Kasih yang ada di Sekolah Santo Yakobus seperti itu, Betul, Evelyn. betul sekali. Jadi tidak hanya mengenal luarnya saja, tetapi Betul. dalamnya pun kita bisa mengenal lebih jauh tentang klinik Bina Kasih bersama Ya. Dokter Neti tentunya hari ini ya. Betul sekali. Oke, baik, kita lanjutkan lagi ya pertanyaan-pertanyaan tentang seputar HPV ini ya Bu Siska ya. Iya. Baik, Dokter Neti, kalau kita tadi sudah tahu usia berapa nih yang kira-kira bisa mulai diimunisasi. Nah, mungkin dokter bisa menegaskan kembali kepada para sahabat Yakobian di luar sana manfaatnya, pentingnya pemberian vaksin HPV ini, dokter. Manfaat vaksin HPV diberikan pada kita itu sangat berguna untuk mencegah dan memproteksi tubuh terinfeksi oleh virus HPV. Yang kita sudah ketahui, HPV itu dapat menyebabkan penyakit yang sangat berbahaya, yaitu berupa kutil kelamin dan kanker kelamin. Nah, kanker kelamin ini juga dapat
menyebar kemana-mana ya, bisa melalui mulut, bibir, dan tenggorokan. Oleh karena itu sangat penting manfaat dari vaksin HPV ini untuk dapat menurunkan, mencegah penyakit infeksi menular yang disebabkan oleh virus HPV. Oke, baik. Terima kasih dokter. Jadi memang kita harus memproteksi diri kita, kesehatan kita dengan vaksinasi. Seperti itu ya dokter ya. Oke. Seperti tadi juga yang sudah disampaikan oleh Dokter Neti bahwa vaksin ini bisa diberikan mulai dari usia 9 tahun sampai dengan tak terhingga gitu ya. Sampai usia dewasa. Sampai usia dewasa. Umur mulai ya vaksin ini dapat diberikan ya pada usia pada wanita, pada laki-laki dengan usia tertentu ya. Jadi ada kelompok usianya yang kita berikan. Biasanya pada usia pra-remaja yaitu umur 9 sampai 12 tahun dan usia remaja di atas 13 tahun sampai 26 tahun dan untuk dewasa 27 tahun sampai umur 52. Oke, sampai batasan 52 tahun maksimal ya. gitu ya dokter ya. Baik. Nah, tadi seperti yang sudah disampaikan oleh dokter bahwa vaksin ini bisa diberikan tidak hanya untuk kaum perempuan seperti itu ya, tapi juga bisa untuk laki-laki. Jadi bisa dosisnya diberikan untuk perempuan dan laki-laki juga. Nah, pertanyaannya adalah apakah ada perbedaan dokter dosis yang diberikan untuk perempuan ataupun laki-laki? Nah, untuk dosis perempuan dan laki-laki perbedaan tidak ada ya untuk dosisnya, tapi untuk dikelompokkan sesuai dengan usia itu ada perbedaan ya. Yang tadi saya bilang untuk yang pra-remaja yang umur 9 sampai 12 tahun kita berikan 2 dosis. Nah, untuk 13 tahun sampai umur 26 kita berikan 3 dosis dan juga dewasa dapat kita berikan juga umur 3 dosis juga. Oke. Ya, berarti untuk pemberian dosis terkait dengan rentang usia itu ada perbedaannya ya dokter, tapi untuk gender itu sama saja. Oke, baik. Terima kasih dokter untuk penjelasannya. Lalu nih dokter, kalau misalkan kita kan akhir-akhir ini kita mendapatkan vaksin karena ada pandemi corona gitu ya, kita diberikan vaksin bertahap gitu, ada vaksin corona vaksin yang pertama, vaksin yang kedua, terus mendapatkan booster juga seperti itu. Lalu pertanyaannya ada kalau HPV ini apakah juga ada bertahap dalam pemberian vaksin atau hanya satu kali saja diberikan? Kalau untuk HPV kita sebaiknya mengikuti rekomendasi dari WHO ya, atau Ikatan Dokter Anak Indonesia. Jadi kita mengikuti pemberian vaksin yang seperti tadi, yang sesuai dengan usia, kelompok usia tadi ya kan. Jadi untuk anak yang tadi yang saya jelaskan, remaja 2 kali, 2 dosis ya. Untuk yang remaja umur 13 sampai 26 tahun 3 dosis dan dewasa juga 3 dosis. Nah, intervalnya itu ya dosis pertama ke dosis kedua untuk yang 2 dosis adalah 6 bulan. Kalau untuk yang 3 dosis dari dosis pertama kedua 1 bulan, dari kedua ketiga 5 bulan. Oke, baik. Jadi ada rentangnya gitu Ya, ya, ada ada rentangnya, intervalnya. Baik, terima kasih dokter. Nah, terkait dengan pemberian vaksin, tadi dokter sudah menjelaskan panjang lebar mengenai siapa saja sih yang boleh divaksin, kemudian manfaat vaksin itu sendiri sampai dengan dosis yang tepat yang bisa diberikan, baik itu anak-anak, remaja maupun dengan dewasa. Nah, pertanyaannya nih dokter, mungkin para sahabat Yakobian juga bertanya-tanya, di mana sih dok kita bisa mendapatkan vaksin HPV ini? Sekarang sih vaksin HPV sudah dapat disediakan ya di puskesmas, tapi puskesmas juga puskesmas tertentu ya. Kemudian klinik, rumah sakit, di klinik kita juga sudah ada. Silakan para sahabat Yakobian kalau ingin lebih jelas mengenai vaksinasi HPV dapat berkonsultasi dengan dokter yang di sini. Baik,
Luar biasa ya Bu Siska ya. Tadi saya sempat dengar bahwa di klinik Binakasi ternyata sudah ada tersedia vaksin HPV ini. Berarti klinik Binakasi ini sudah memfasilitasi. Seperti itu ya Dokter Neti ya, memfasilitasi menyediakan bagi para sahabat Yakobian di luar sana yang mau mendapatkan vaksin HPV. Seperti itu ya dokter ya. Bahkan mungkin para sahabat Yakobian yang bersekolah di Sekolah Santo Yakobus pun bisa ya dokter memungkinkan untuk datang ke klinik atau bagaimana dokter? Bisa langsung datang ya. Sebelum kita melakukan vaksinasi yang pertama, kita sebaiknya konsultasi dulu dengan dokternya. Ya, bisa langsung aja di sini datang ya. Di sini juga tersedia juga vaksinasi untuk imunisasi dasar ya, yang lainnya ya. Baik, nah sahabat Yakobian tunggu apa lagi gitu kan ya. Karena di klinik Binakasi kita sendiri ini ternyata sudah lengkap, sudah memfasilitasi ya Bu Siska ya. Iya betul sekali, senang sekali ya Bu Erlin ya. Kalau para sahabat Yakobian yang bersekolah di Sekolah Yakobus, karena Sekolah Yakobus memberikan fasilitas yang sangat baik dengan ketersediaan di klinik Binakasi ini. Seperti itu ya. Baik, Dokter Neti, boleh dong bagi tipsnya nih dokter, bagi tipsnya untuk atau sebagai apa ya, sebagai bekal dokter buat kita semua nih, juga buat para Yakobian di luar sana untuk pencegahan terhadap infeksi atau virus HPV ini dokter. Ya tipsnya ya, kita tetap ya, walaupun sudah divaksin, tetap kita melakukan pola hidup yang sehat ya, seperti tadi saya jelaskan ya. Pola hidup yang sehat itu ya jauhi ya hubungan seksual di usia muda, hubungan seksual bebas ya, merokok atau minum minuman keras ya. Bagi yang sudah menikah juga hindarin hubungan seksual yang berganti-ganti pasangan, kalau bisa dengan satu pasangan. Kemudian juga jangan lupa dengan kebersihan tubuh ya, terutama untuk daerah yang vital ya. Nah, dengan setelah mendengar semua pengetahuan yang kita berikan, saya berharap para sahabat Yakobian mulai sekarang jangan tunda lagi ya, mulai sekarang lakukanlah vaksinasi HPV ya. Kita mulai dari diri kita sendiri ya, dan juga orang-orang yang kita cintai untuk terlindung dari virus HPV yang sangat berbahaya ini. Baik, terima kasih banyak Dokter Neti. Luar biasa ya Ibu Siska ya. Tidak terasa nih kita sudah ngobrol panjang lebar tentang apa itu HPV, sampai dokter memberikan tipsnya bagaimana cara mencegah supaya kita tidak terinfeksi oleh virus HPV. Sekali lagi terima kasih banyak dokter untuk bincang sehat kita pada kesempatan kali ini. Dan pastinya informasi atau ilmu yang dokter sampaikan kali ini sangat berguna, sangat bermanfaat untuk kita semua, para sahabat Yakobian. Dan tentunya seperti tadi yang disampaikan oleh dokter, lebih baik mencegah daripada mengobati. Baik, terima kasih juga kami sampaikan untuk kepada para sahabat Yakobian untuk atensinya selama program Bincang Sehat kali ini. Nah, para sahabat Yakobian, kita tentunya akan kembali lagi dalam program Selasa Sharing maupun Bincang Sehat selanjutnya. Pastinya dengan pembahasan dan juga narasumber yang luar biasa. Akhir kata, saya Francisca Dan saya Erlina. Salam Great Yakobian.